datang dari Kabupaten Sinjai, di mana polisi tangkap 5 penyerang warga, tepatnya di Jalan Andi Petarani, Sinjai. Satreskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan menangkap 5 orang terduga pelaku penyerangan kepada seorang warga anak di bawah umur di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Sinjai Utara, Selasa 1 Maret 2022. Kini kelimanya sudah ditahan di Mapolres Sinjai untuk menjalani pemeriksaan. Kelima warga Sinjai itu adalah berinisial KE, BI, AI, AS, AM, dan MI. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Syamsul Bahri. Halo, selamat siang rekan Syamba. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di Studio Tribun Timur Makassar. Ya, baik, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi aksi penyerangan tersebut? Ya, baik Mbak Kina Aulia, bahwa pada tanggal 26 Februari lalu terjadi aksi penyerangan dalam bentuk pemerangan yang mengakibatkan seorang warga yang berinisial AY meninggal dunia pasca kejadian penyerangan tersebut. Sebelumnya, seorang korban yang berinisial AY, anak di bawah umur asal Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sedang melakukan perjalanan ke Kabupaten Sinjai. Namun dalam perjalanan mereka, mereka diserang oleh sekelompok anak di bawah umur, tepatnya di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah luka-luka yang dialami oleh AY dalam peristiwa tersebut, mulai dari luka di lengan, di paha, hingga di bagian leher, sehingga mengakibatkan nyawa AY tidak tertolong, meskipun pihak warga atau pengguna jalan di Jalan Andi Petarani, Kabupaten Sinjai sempat melarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Namun pada dini hari, pada hari Minggu lalu, AY kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di tempat itu, dan selanjutnya oleh pihak keluarganya membawa ke Kecamatan Kajuara untuk dikuburkan. Pasca kejadian itu, pihak keluarga AY kemudian mendesak aparat kepolisian Polres di Kabupaten Sinjai untuk melakukan pencarian atau penangkapan terhadap para pelaku pemarangan tersebut. Dan pada kemarin 1 Maret, aparat kepolisian berhasil menangkap 7 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut, dan saat ini sudah berada di menjalani penahanan di Mapolres Kabupaten Sinjai, Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Bagaimana polisi bisa mengungkap kasus tersebut? Ya, di saat peristiwa terjadi, aparat kepolisian meminta sejumlah saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi, karena ini memang kejadiannya pada tengah malam, dan selain memintai keterangan dari pihak warga masyarakat setempat, termasuk dari pengguna jalan yang sedang melintas pasca kejadian itu, juga memeriksa kamera CCTV milik Dinas Perhubungan dan milik masyarakat di sepanjang jalan tersebut. Dan setelah melihat rekaman yang ada dalam kamera CCTV tersebut, baru mereka melakukan pencarian terhadap orang yang diduga melakukan pemarangan tersebut berdasarkan rekaman CCTV, termasuk menandai kendaraan yang mereka gunakan pelaku. Seperti itu, Mbak Kina Aulia. Ya, selanjutnya bisa Anda jelaskan juga bagaimana Polres Sinjai menangani kasus tersebut? Ya, setelah pihak keluarga dari korban kemarin dari Kecamatan Kajuara mendatangi Polres Sinjai, mendesak mereka untuk segera menangkap para terduga pelaku. Juga Polres Sinjai saat ini masih terus mengembangkan hasil-hasil dari keterangan dari ketujuh orang tersebut. Seperti itu, Mbak Kina Aulia.
Terima kasih rekan Syamsul Bahri untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kasih Humas Polres Sinjai, ada Bapak Ibtu Patahudin. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, terkait dengan aksi pemarangan di Jalan Andi Petarani, Pak, seperti apa kasusnya hingga hari ini, Pak? Jadi untuk perkembangan kasus penganiayaan berat yang terjadi di Jalan Petarani, Kabupaten Sinjai, terhadap terduga pelaku, alhamdulillah telah berhasil diamankan 7 orang. 3 orang diantaranya diamankan pada malam itu juga, dan keesokan harinya, hari Senin kemarin, diamankan lagi 4 orang dengan inisial terduga pelaku, yaitu lelaki KE, BI, AI, AS, AM, UN, dan ML. Jadi diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu yang dapat menjadi provokasi sehingga situasi tidak kondusif. Jadi kami mengimbau agar tetap tenang, beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian. Sudah ada motifnya, Pak, atau gimana? Untuk motif masih sementara didalami, nanti akan kami update tersendiri ketika sudah maksimal penyelidikannya. Meninggal dunia, Pak, ya, korbannya? Korban meninggal dunia pada subuh pada dini hari. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Patahudin. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahri untuk informasi Anda dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali.